Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore hari ini materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan penjelasan ringkas hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Iqra Rasul Utsmani. Baik, jadi sebelum kita mempelajari apa saja hukum tajwid yang ada di dalam Iqra, perlu kita ketahui apa itu hukum tajwid. Hukum tajwid di sini adalah aturan baku dalam membaca atau memperbaiki bacaan Al-Quran yang bersifat terikat. Kenapa kok bisa terikat? Karena setiap bacaan qori itu harus sesuai dengan ketentuan, ya, kemudian dhawabit ataupun batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama dan diriwayatkan secara turun-temurun. Kemudian hal tersebut berlaku dari sejak Al-Quran pertama kali diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, sampai detik ini. Yang kemudian ditulis atau diteorikan pertama kali menurut pendapat yang paling kuat oleh siapa? Oleh Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah al-Khawfani. Jadi teori tajwid pertama kali dibukukan atau pertama kali ditulis oleh beliau, yakni Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah al-Khawfani, wafat tahun 325 Hijriah, dalam kitabnya yang dikenal dengan Qaidah Ruwaiyah. Kemudian hal tersebut juga telah mengalami transmisi sanad dari masa ke masa sehingga keaslian pelafalan tetap terjaga. Nah, inilah yang mengharuskan seorang pembelajar Al-Quran mengambil bacaannya dari seorang guru yang bersanad. Agar supaya apa? Agar supaya apa yang ia baca bisa diyakini kebenarannya, bahwa bacaan yang telah kita praktikkan tersebut adalah bacaan yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur transmisi sanad yang muttasil dan sahih. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian secara penuh dengan cara mereka menuliskan kaidah-kaidah yang telah kita ketahui bersama, dan jumlahnya sangat banyak, bukan hanya sedikit. Oleh karena itu, di sini penekanannya, metode apapun yang digunakan dalam mempelajari cara baca Al-Quran, selama pengajarnya berpegang teguh terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli qiraat, maka hal tersebut boleh-boleh saja. Namun yang pasti, catatannya di sini adalah setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebab metode itu murni buatan manusia, hasil karya manusia yang selamanya tidak akan pernah sempurna menyerupai Al-Quran, tidak akan pernah. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Kita langsung saja masuk pada hukum tajwid dalam Iqra Rasul Utsmani. Nah, adapun hukum tajwid yang ada pada contoh-contoh bacaan dalam Iqra Rasul Utsmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian yang kedua, ada hukum nun dan mim bertasydid. Yang ketiga, ada hukum mim sukun, ada hukum lam sukun, kemudian mad 2 harokat, mad 4 harokat, dan mad 6 harokat. Baik. Hukum nun sukun dan tanwin. Nah, di sini pembagian hukum nun sukun dan tanwin, para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada juga yang mengatakan 6. Nah, yang mengatakan 3 apa saja pembagiannya? Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa. Iqlab di mana? Iqlab itu kaidah turunan ikhfa. Begitu. Jadi hanya ada 3. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua mengatakan ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Kemudian yang mengatakan ada 5 mengatakan bahwa yang pertama itu izhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Dan yang mengatakan 6 membaginya menjadi
Yang pertama izhar, kemudian idgham bi gunnah kamil, idgham bi gunnah naqis, kemudian idgham bila gunnah, kemudian iqlab dan juga ikhfa. Ini berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama tentang pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Nah, dari keempat pendapat di atas, yang paling masyhur adalah pendapat kedua dan ketiga. Jadi yang masyhur di kitab-kitab tajwid yang kita temui, ya seperti halnya misalnya Tuhfatul Atfal itu mengatakan ada 4. Kemudian Muqaddimah Jazariyah juga yang lebih awal dari Tuhfa itu juga mengatakan 4. Begitu. Ada juga di kitab misalnya Hidayatus Sibyan, di sana mencantumkan 5. Begitu. Dan umum yang sudah kita ketahui antara 4 dan 5 ini. Ala kulli hal, mau pembagian yang mana, intinya yang penting kita paham semua yang mana izhar, mana idgham, mana iqlab dan ikhfa. Seperti itu. Baik. Masuk pada hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, yakni izhar halqi. Nah, hukum nun sukun dan tanwin yang pertama ialah izhar halqi, di mana ia dibaca jelas apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halq. Ya. Kalau bertemu hamzah atau ha atau ain atau ha atau ghain atau fa, maka dibaca dengan jelas. Nah, saat membaca izhar halqi, maka suara nun sukunnya ditahan dengan durasi 1 harokat saja. Contoh misalnya an, in, un, misalnya seperti itu. An'amta dan lain-lain. Di sini ada contoh man amana hasidin idza anhu jurufin harin an'am sami'un alim wanhar azizun hakim min ghair ajrun ghair min khauf dzarratin khaira. Ini contoh-contoh bacaan izhar halqi. Adapun kekeliruan yang sering terjadi biasanya dihentak. Yang pertama, jangan dihentak. Nun sukun kalau bertemu dengan mudhar indah, yakni yang 6 huruf ini, jangan dihentak. Jangan man amana misalnya, man amana hasidin idza. Nah, ini keliru, jangan dihentak. Kenapa? Karena suara nun sukunnya tidak sempurna. Yang kedua, dipantulkan. Keliruan yang kedua adalah dipantulkan. Contoh misalnya anahu an'amta misalnya, ini keliru. An'amta man aman, jangan dipantulkan suara nun atau tanwin. Dan lain-lain. Ya, bisa jadi kekeliruan yang kita temukan itu berbeda-beda. Hanya saja secara umum 2 kekeliruan yang sering terjadi. Ya. Atau bisa 3. Ya, yakni menahan gunnah terlalu lama. Man amana misalnya, ini keliru juga. Ya. Jadi harusnya ditahan 1 harokat saja, tidak boleh lebih. Begitu. Kemudian yang kedua idgham, di mana ia terbagi menjadi 2, ada yang bi gunnah, ada yang bila gunnah. Kapan idgham bi gunnah? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf ya, mim, waw, nun atau yanmu. Nah, saat membaca idgham bi gunnah, maka suara gunnahnya ditahan dengan durasi 2 harokat. Ya, 3 ketukan. Jadi istilah untuk durasi idgham bi gunnah ini adalah 2 harokat gunnah. Maka penting bagi kita semua untuk membedakan antara 2 harokat gunnah dengan 2 harokat pada mad tabi'i. Jangan sampai disamakan, ya. 2 harokat pada mad tabi'i ini murni berdasarkan hitungan matematis atau matematika. Adapun 2 harokat pada gunnah berdasarkan pendekatan talaqi. Contoh misalnya faman ya'mal, faman ya, man ya, 3 ketukan. Ma ya, faman ya'mal. Dan perlu diketahui juga bahwasanya suara sengaum pada gunnah, kondisi di idgham bi gunnah ini adalah pada saat masuknya saja.
pada saat proses masuknya huruf pertama ke huruf kedua. Adapun apabila huruf kedua telah berharokat, saat dilafalkan telah berharokat, maka tidak boleh sengau. Ya, contoh misalnya faman ya'mal, jangan dibaca faman ya'mal misalnya, jangan ikut sengau. Atau contoh lain min waliyin, jangan dibaca min waliyin misalnya, miwa, jangan ikut sengau. Dan contoh-contoh lain. Adapun idgham bila gunnah, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari lam atau ro. Kalau ketemu lam sama ro, maka cara bacanya adalah langsung ke huruf ro atau ke huruf lam, langsung ke huruf kedua, atau disebut mudgham fi. Lam ro itu disebut mudgham fi. Contoh misalnya mir rabbik min thamaratir rizqa millinah nafsil lamma. Kemudian berikutnya adalah hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga, yakni iqlab. Jadi kapan nun sukun atau tanwin dibaca iqlab? Saat bertemu dengan huruf ba. Maka saat membaca iqlab, suara gunnahnya ditahan dengan durasi 2 harokat, 3 ketukan. Nah, qalab itu kan artinya qalbun nuni, mengubah huruf nun, awit tanwin atau tanwin, miman lafdhan la khatwa. Mengubah nun secara pelafalan menjadi huruf mim. Ya. Jadi hanya pelafalan yang dirubah. Tulisannya tetap nun yang bertemu dengan ba, tapi secara pelafalannya nun diubah atau diganti menjadi huruf mim. Kenapa mim kemudian yang dipilih? Karena hanya mim satu-satunya huruf yang dapat menjembatani antara pertemuan nun sukun dengan huruf ba. Kenapa? Alasannya ba itu satu makhraj dengan mim di 2 bibir, sedangkan nun satu makhraj dengan mim di khaysyum. Jadi saat kita membaca maka ditahan durasinya 2 harokat. Ya, disebutnya 2 harokat gunnah. Lagi-lagi bedakan antara 2 harokat gunnah dengan 2 harokat pada mad tabi'i. Ya, hitungannya lebih panjang. Contoh misalnya mim ba'd alimum bima. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin yang keempat, yakni ikhfa haqiqi. Kapan nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa haqiqi? Yakni apabila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf. Ya, yakni shad, dzal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dad, dha. Atau mudahnya qaf ditambah seluruh huruf lisan kecuali ya nun lam ra. Kecuali ya nun lam ra. Ini kaidah mudahnya. Nah, kemudian kenapa kok disebut ikhfa haqiqi? Karena yang benar-benar dibaca samar ya hanya pada saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini yang sudah disebutkan tadi. Nah, saat kita membaca ikhfa haqiqi, maka suara samarnya ditahan dengan durasi 2 harokat. Suara samar dan gunnahnya tentunya ya. Kenapa? Karena di situ masih ada suara gunnah. Begitu. Contoh misalnya min tahtiha jannatin tajri min duniha dakkan dakka fa amma man tagha. Kalau di sini gunnahnya tebal, langsung suara gunnah kemudian disamarkan bersama dengan itu langsung ditebalkan suaranya. Mauto. Jangan dibaca mauto, ini keliru ya. Sab'a samawati tibaqa. Jangan dibaca tiqi. Jangan demikian ya. Ini keliru. Samawati tibaqa. Dan lain-lain. Contoh misalnya wal unsa a'anzartahum yanzuru an ja'ahul a'ma wa man dhalla. Kemudian wa idzan nujumum
kadarat min qablik. Contoh yang lain misalnya yusarun, unzila, al-insan, faman syaa yunfiqun. Nah, adapun tafkhim tarqiq pada ikhfa itu terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama yang memang dibaca tafkhim ikhfanya atau guna ikhfa, yang kedua yang dibaca tarqiq. Kapan gunnah pada ikhfa itu dibaca tafkhim? Yakni saat bertemu dengan huruf itbaq plus qaf. Jadi kalau ketemu huruf itbaq plus qaf itu dibaca apa? Dibaca tebal, ya. Apabila bertemu dengan 10 sisa hurufnya, maka otomatis dibaca tipis. Contoh bertemu zai, unzila, ya, jangan ditahan di depan, bukan uzila, bukan uzi, tapi unzi. Al-insan. Ini berkaitan dengan tebal tipis pada ikhfa khiffi. Adapun pembagian ikhfa dari segi jarak, yang pertama ada aqrab, yang kedua ada ab'ad, yang ketiga ada awsat. Begitupun juga tingkat kesamarannya. Tingkat kesamarannya ada yang paling samar, ya, a'la darajatil ikhfa, kemudian tingkat pertengahan al-martabatul wusta, kemudian tingkat yang paling rendah yakni adna darajatil ikhfa. Nah, ini perlu diperhatikan. Mana yang jaraknya paling dekat, mana yang sedang, dan mana yang paling jauh. Nah, otomatis semakin dekat jarak antara mukhfa dengan mukhfa indah, ya, saya bahasakan demikian, mukhfa itu nun sukun atau tanwin, mukhfa indah adalah huruf yang kedua yang menjadikan nun sukun atau tanwin dibaca sama. Jarak antara mukhfa dan mukhfa indah apabila sangat dekat, maka otomatis dia akan semakin sama. Tingkat kesamarannya tinggi. A'la berarti, ya, a'la darajatil ikhfa. Nah, maka di sini para ulama menilai yang paling dekat dengan mukhfa adalah huruf ta, dal, dan to. 3 huruf ini. Dan para ulama kita menilai bahwa huruf yang paling jauh dengan mukhfa adalah huruf qaf dan kaf. Otomatis saat paling jauhnya huruf mukhfa indah tadi akan menjadikan kualitas kesamaran dari bacaan tersebut itu menurun. Paling rendah. Ya, bahkan hampir-hampir dia dibaca izhar. Minqo, minkum, begitu. Jadi intinya langsung ditempel ke makhrajnya qaf dan kaf. Jangan dibaca miqo, ini belum nyentuh. Atau mikum. Ya, sama halnya dengan bahasa kita. Misalnya ada kata mingkem atau nangka atau mangkoko misalnya, sama, ya. Jadi suaranya sama dengan saat kita melafalkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang telah dicontohkan tadi. Yang kedua adalah hukum nun dan mim bertasydid. Nah, huruf nun dan mim yang bertasydid disebut juga dengan gunnah. Ini secara khusus, ya. Wa yakhtassu bihi fin nuni wal mim. Jadi yang disebut gunnah adalah as-sautul ladzi yakhruju min aqsal khansyum. Suara yang keluar dari rongga hidung. Begitu. Nah, adapun kondisi nun dan mim yang bertasydid ialah suara sengau yang paling sempurna. Suaranya paling sempurna, ya. Dan dibaca panjang 2 harokat. Ya, sekali lagi durasinya 2 harokat gunnah. Dan bedakan hal ini dengan 2 harokat pada mad tabi'i. Contoh misalnya mimma, inna misalnya. 3 ketukan. Inna, i, anna. Mi, amma misalnya. Mimma, inna. Kemudian berikutnya adalah hukum mim sukun. Ini hukum tajwid yang ketiga adalah hukum mim sukun yang ada di Iqra. Ia terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa, ikhfa syafawi. Yang kedua idgham, idgham mimi. Yang ketiga izhar, izhar syafawi. Kapan mim sukun dibaca ikhfa? Yakni apabila bertemu dengan huruf ba. Maka sama sebetulnya kondisi dengan iqlab. Jadi yang bertemu dengan ba itu sebetulnya mim. Begitu, sama-sama mim. Maka cara membacanya, ya, kurang lebih hanya ada 2 perbedaannya, ya. Ada yang intibaq, ada yang furjah. Ada yang nempel secara lunak, ada yang menyisakan celah.
Saat melafalkan pun ditahan durasinya 2 harokat gunnah, sama begitu. Yang idgham mimi pun sama. Kapan disebut idgham mimi? Yakni apabila mim bertemu mim. Bisa disebut idgham mithlain shawir, bisa disebut idgham syafawi, bisa. Begitu. Contoh misalnya lakum, jadi ditahan durasinya 2 harokat. Kemudian yang ketiga, idhar syafawi, yakni apabila mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Misal hum yuqinun, lahum jannah, maka otomatis mudhara indah pada hukum mim sukun itu hanya menyisakan 26 huruf. Kenapa 26 huruf? Sejatinya dia tidak hanya tidak bertemu dengan mim dan ba, tapi juga termasuk alif. Kemudian berikutnya adalah hukum lam sukun. Yang mana lam sukun yang tercantum dalam contoh-contoh bacaan Iqra Rasam Utsmani kurang lebih hanya ada 3 ya. Yang pertama lam al atau lam ta'rif. Ini tercantum di Iqra 5 halaman 1. Di situ langsung ada contoh alhamdu dan seterusnya. Kemudian lam fi'il di Iqra 4 halaman 19. Contoh misalnya pada kata alqa ya. Kemudian lam amr pada Iqra 4 halaman 20. Falyadhaku misalnya, ini lam amr. Adapun lam harf hal dan bal serta lam isim tidak dicantumkan contoh bacaan. Jadi yang ada di Iqra itu hanya 3 poin, lam al atau lam ta'rif. Kemudian yang kedua lam fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Kemudian lam amr. Nah, kemudian di sini apa bedanya lam fi'il amr dengan lam amr? Nah, kalau di lam fi'il amr itu lamnya merupakan lam asli, bukan lam zaidah. Bukan lam tambahan, bukan lam ziyadah. Tapi kalau di lam amr itu murni tambahan. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan mad 2 harokat. Yang mana mad 2 harokat yang ada dalam contoh-contoh bacaan Iqra Rasam Utsmani. Yang pertama ada mad tabi'i, dimulai dari Iqra 2 halaman 14. Kemudian mad tabi'i harfi Iqra 6 halaman 27. Kemudian yang kedua mad silah qasirah, dimulai dari Iqra 3 halaman 8. Kemudian mad badal dimulai dari Iqra 3 halaman 9. Kemudian mad iwad Iqra 5 halaman 6. Adapun mad 2 harakat yang tidak disebutkan contoh bacaannya adalah mad tamkin. Jadi kurang lebih mad 2 harakat itu ada 5 ya. Ada mad tabi'i ya, kilmi dan harfi. Ya kalau dipisah berarti ada 6 ya. Ada mad tabi'i kilmi, mad tabi'i harfi, kemudian mad silah qasirah, kemudian mad badal, kemudian mad iwad dan mad tamkin. Contoh mad tabi'i kilmi sangat banyak ya. Misalnya wa ma lakum, mim 2 harokat itu mad tabi'i kilmi. Mad tabi'i yang ada pada sebuah kata. Adapun mad tabi'i harfi, contoh misalnya Toha atau Yasin, ya-nya yaitu adalah mad tabi'i harfi. Atau Hamim, ha-nya mad tabi'i harfi ya, mimnya mad lazim. Begitu. Ini perlu dibedakan, jangan sampai disamakan. Kemudian masilah qasirah ya, hak dhamir yang dia itu diapit oleh 2 huruf berharokat. Ini kaidah umum. Jadi kalau misalnya ada hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf berharokat, otomatis dia panjangnya 2 harokat. Ya, kalau misalnya setelahnya ada hamzah, otomatis menjadi silah kubro. Begitu. Ini kaidah umumnya. Nah, namun memang ada pengecualian. Contoh misalnya dia diapit oleh 2 huruf berharokat tapi dibaca pendek. Ya lakum misalnya. Ini pengecualian. Baik. Kemudian berikutnya adalah mad badal. Mad badal adalah hamzah mamdud. Semua hamzah yang dibaca panjang itu mad badal. Tapi tidak semua kondisi tersebut mengalami ibdal ya. Contoh misalnya Al-Qur'an itu memang aslinya seperti itu. Ada yang mengalami ibdal. Contoh misalnya amanu, aslinya a'manu. Ya, jadi mad badal di situ adalah mengganti huruf hamzah yang kedua menjadi huruf mad sesuai harokat sebelumnya. Sesuai harokat yang mengawalinya. Yang mengawali misalnya kasroh, maka dia menjadi ya. Ya, contoh tadi imanan, atau misalnya utu menjadi utu.
Adapun mad iwad ya adalah fathatain yang dibaca 2 harokat sebab waqaf. Kemudian berikutnya adalah mad 4 harokat. Nah, mad 4 harokat di sini apa saja yang ada di Iqra? Yang pertama, mad arid lisukun. Itu ada di Iqra 5 halaman 3. Contoh misalnya amina waqaf amin. Itu ada langsung contoh di sana. Kemudian ada mad munfasil dan mad muttasil. Tercantum di Iqra 5 halaman 9. Jadi ini di Iqra yang sudah level atas. Kemudian mad silah tawilah ada di Iqra 6 halaman 2. Kemudian mad yang bisa dibaca dengan durasi 4 harokat juga di sini ada mad lin. Ya, Iqra 5 halaman 26. Atau di huruf muqatta'ah. Iqra 6 halaman 27. Nah, catatannya dalam riwayat Imam Hafs an Asim, jalur asy-syatibiyah mad muttasil dan munfasil dibaca 4 atau 5 harokat saja yang dipilih secara konsisten dalam sekali baca. Adapun mad silah tawilah mengikuti kaidah mad munfasil. Begitupun mad lin ini mengikuti kaidah mad adli sukun. Berapa? Bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat yang dipilih secara konsisten dalam sekali baca. Enaknya gimana? Enaknya diseragamkan 4 semua. Ya. Ya, mad arid, mad muttasil, mad munfasil, silah tawilah, mad lin. Ya, enaknya diseragamkan 4. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita menggabungkan 2 hukum yang ada pada satu kata itu gampang bacanya. Nggak mikir ini yang harus dimenangkan mat yang mana dulu nih. Nah, itu kan ada tuh di materi aqwas sababain. Ya. Aqwas sababain itu berbicara tentang tingkatan mat yang paling kuat. Baik. Kemudian mad 6 harokat. Ya, tadi sebetulnya masuk juga yang mad lin dan juga mad adli sukun ya. Nah, di sini tambahannya ada mad arid, mad lin sama mad lazim. Namun yang pasti dan selalu dibaca 6 harokat itu hanya mad lazim saja. Yang mana ia terbagi menjadi 4. Ada lazim kilmi mutsaqqal, ada lazim kilmi mukhaffaf, ada lazim harfi mutsaqqal, ada lazim harfi mukhaffaf. Yang mana lazim kilmi mutsaqqal tercantum di Iqra 5 halaman 27. Ya, kurang lebih sama harfi mutsaqqal dan harfi mukhaffaf. Adapun yang kilmi mukhaffaf yakni kata al-an atau al-an ya. Kalau ditashil atau misalnya di ibdal al-an jadi 6 harokat, ini tidak dicantumkan contohnya di Iqra. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan tips bacaan ayat-ayat gharib. Oke, sebelum kita masuk ke bacaan ayat gharib, barangkali ada pertanyaan? Izin bertanya Ustadz. Silakan. Untuk di Iqra 5 di halaman 12 Ustadz. Iqra berapa? Itu Iqra 5 halaman 12. Ya. Itu kan dikata wan nahari di situ. Apakah di situ kita menyebutnya dengan gunnah atau dengan lam syamsiyah Ustadz? Atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya, betul, bisa dua-duanya. Oh, bisa kedua-duanya Ustadz ya? Ya, betul. Syukran Ustadz. Syukran Itu bisa jadi pertanyaan jebakan buat santri ya. Ada berapa hukum di situ gitu kan? Sebutkan hukum bacanya misalnya. Oh, jadi bisa keduanya Ustadz ya? Ya, betul, bisa dua-duanya. Oh, ya. Bisa yang tadi idgham syamsiyah, bisa juga yang gunnah. Tasdid gunnah tadi. Oke. Syukran Ustadz. Afwan.